Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya kita tahu kalau bank tempat kita nabung itu beneran sehat atau enggak? Nah, hari ini kita mau coba check up bareng-bareng buat lihat gimana kesehatan finansial sebuah bank itu diukur. Ini pertanyaan krusial loh. Soalnya, kesehatan bank itu ternyata nggak cuma soal duit Anda aja, tapi bisa ngaruh ke ekonomi satu negara. Kok bisa? Yuk, kita bedah. Oke, jadi begini alurnya. Pertama, kita bakal lihat kenapa sih kesehatan bank itu penting banget. Terus kita masuk ke ruang periksa buat ngintip metode Kamel. Setelah itu kita lihat ada faktor unik lain, khususnya buat bank syariah. Dan yang paling penting, apa artinya ini semua buat kita? Oke, sama kayak kita, bank juga butuh check up rutin. Kenapa? Soalnya kalau satu bank sakit, efeknya bisa merembet kemana-mana ke seluruh ekonomi. Dan yang perlu tahu, itu bukan cuma kita loh. Ada banyak banget pihak yang punya kepentingan. Mulai dari pemerintah atau regulator yang tugasnya jaga stabilitas ekonomi. Sampai ya manajemen bank itu sendiri. Dan tentu kita, para nasabahnya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya para ahli ini meriksa kesehatan bank? Udah bertahun-tahun, ada satu alat ukur andalan yang namanya Camel. Capital ini singkatan dari 5 area vital yang dicek. C untuk capital atau modal, A untuk asset quality, M untuk manajemen, E untuk earnings, dan L untuk liquidity. Nah, dari 5 ini, yuk kita fokus ke 2 yang paling penting, modal dan kualitas aset. Oke, kita mulai dari modal. Gampangnya, anggap aja ini kayak dana darurat atau bantal pengamannya si bank. Uang ini sengaja disisihin buat nutupin kalau ada kerugian tak terduga. Dan yang paling penting, buat ngelindungin simpanan kita sebagai nasabah. Oke, para dokternya bank, yaitu regulator, ngukurnya pakai yang namanya rasio kecukupan modal, atau biasa disingkat CAR. Gini deh cara bacanya. Kalau CAR-nya rendah, itu kayak lampu kuning, artinya bank ini lebih berisiko. Sebaliknya, kalau CR-nya tinggi, wah bantalannya tebal banget, artinya jauh lebih aman. Jadi angka saktinya tuh di atas 12%. Kalau CAR sebuah bank udah di atas angka itu, statusnya sangat sehat. Kita anti contoh benerannya. Bank Muamalat di tahun 2024, CAR mereka itu 28,48%. Itu kan lebih dari 2 kali lipat batas minimal. Ini nunjukin modal mereka kuat banget. Oke, lanjut ke tanda vital kedua, kualitas aset. Ini intinya ngecek satu hal, pinjaman-pinjaman yang udah dikasih bank ke orang-orang, itu kira-kira bakal dibalikin nggak ya? Berkualitas bagus atau enggak? Nah, cara ngukurnya itu pakai metrik namanya non-performing financing, atau NPF. Anggap aja ini rapor kredit macetnya bank. Makin tinggi angka NPF-nya, makin banyak lampu merahnya. Bahaya. Sebaliknya, kalau NPF-nya rendah, itu artinya bank ini jago milih nasabah yang bagus buat dikasih pinjaman. Nah, di sini nih ceritanya jadi makin seru. Coba deh lihat tabel ini. Sebuah bank itu bisa aja super sehat di satu sisi. Misalnya modalnya, CAR, dan kualitas asetnya, NPF. Tapi di sisi lain, profitabilitasnya yang diukur pakai ROA dan efisiensi operasinya yang diukur pakai BOPO malah kurang sehat. Ini bukti kalau kesehatan bank itu nggak bisa dilihat dari satu sisi aja, kompleks banget. Tapi pemeriksaannya belum selesai. Metode ini tuh terus berkembang. Dan ada beberapa bank yang butuh cara analisis yang sama sekali beda. Jadi, CML itu emang dasarnya. Tapi dunia perbankan kan berubah terus. Sejak 2011, regulator ngenalin metode baru, RBBR atau peringkat bank berbasis resiko. Ini lebih fokus ke gimana bank mengelola resikonya sendiri. Dan pendekatan ini jadi penting banget, apalagi buat model perbankan yang unik, kayak perbankan syariah. Nah, ini dia pembeda utamanya. Bank syariah itu punya satu resiko yang nggak ada di bank konvensional. Namanya risiko syariah. Ini bukan cuma soal rugi duit loh. Ini soal risiko reputasi dan kepercayaan nasabah kalau sampai banknya melanggar prinsip-prinsip inti dalam ajaran Islam. Artinya apa? Artinya, di atas semua analisis keuangan yang standar tadi, ada satu lapisan filter lagi. Kita bisa lihat dari prinsip 6C plus 1S ini. Selain faktor-faktor biasa kayak karakter, kapasitas, dan jaminan, ada satu elemen paling dasar yang nggak bisa ditawar, kepatuhan syariah. Ini jadi penentu akhir dari setiap keputusan yang diambil. Oke, sekarang kita sampai ke bagian akhir. Apa hubungannya semua ini sama kita? Kenapa kita harus pusing mikirin semua singkatan dan rasio tadi? Simpelnya gini, rapor kesehatan bank itu adalah cerminan stabilitasnya. Kalau bank-bank sehat, ekonominya juga stabil. Artinya, uang yang kita titipin di sana aman dan bakal selalu ada pas kita butuh.
Pada akhirnya, seperti yang ditekankan di kutipan ini, ya, kinerja bank itu jauh lebih dari sekedar untung rugi. Ini adalah potret utuh dari kekuatannya, kualitas manajemennya, dan seberapa tangguh dia menghadapi berbagai guncangan. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat ke depan. Di zaman di mana keuangan makin digital, makin rumit, dan terhubung ke seluruh dunia, kira-kira check up kesehatan bank di masa depan itu bakal kayak gimana ya? Nah, ini jadi tantangan yang perlu kita awasi bersama. Terima kasih sudah menyimak.